Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora bergulir panas di ranah hukum. Menyibak tabir cerita pilu yang dihadapi sang biduan, mengalir segudang tanya yang terus terseret labirin tak berujung. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa romansa yang begitu hangat antara keduanya hancur lebur karena dugaan KDRT? Seperti apa jerit hati Lesti Kejora? Hingga apa kata Rizky Bilar? Semuanya masih berselimut kabut tebal. Hanya dari orang-orang terdekat, aparat polisi, hingga kuasa hukum Rizky Bilar sendiri, kisah suram ini sedikit tergambarkan. Bilar yang sempat mangkir dari pemanggilan polisi dengan alasan terganggu kesehatan psikis, kini membetot perhatian publik ketika mencuat curahan hati yang diduga ditumpahkan olehnya di media sosial lewat fitur close friend. Marissa Ica yang memperlihatkan curahan hati diduga dari Rizky Bilar ini di hadapan sorot kamera, kian memperpanjang tanya lantaran tak banyak mengurai cerita. Hanya tangkapan layar berisi keluh kesah dari sosok yang diduga Rizky Bilar, berisi penyesalan lantaran orang kandung menghakimi terlalu dini tanpa melihat dari kedua sisi. Trauma nggak, Bu? Ini di Instastory, Kak. Ya, di mana itu ya, Pak? Instagram. Close friend. Gantian lah. Bungkam dari segudang pertanyaan tak datang dalam pemanggilan kepolisian. Mungkinkah Rizky Bilar bergerilya di dunia maya, mencoba membela diri dari lingkungan terdekat? Terlepas dari benar tidaknya bocoran curahan hati diduga dari Rizky Bilar tersebut, tak ada yang pernah siap ketika menghadapi sorotan tajam dan pembicaraan bering tak henti usai kasus ini menjadi magma pembicaraan publik luas. Meski pembelaan dianggap wajar dan naluriah saat seseorang terdesak, benarkah curahan hati di dunia maya justru bisa jadi bumerang di kemudian hari? Sisi yang sangat wajar ketika manusia terdesak gitu kan, dia pasti melakukan pembelaan gitu. Cuman memang hati-hati ketika kita berbicara hal-hal seperti ini di sosial media. Rekam jejak digital itu bahaya banget deh gitu. Walaupun kita mau close friend seperti apapun, itu nggak menjamin bahwa orang-orang yang kita anggap inner circle kita ini bisa amanah ya terhadap apa yang kita tulis, apa yang kita katakan gitu. Jadi artinya apalagi ini kasusnya sudah mulai masuk ke ranah hukum, jadi ada baiknya menahan emosi. Belajar dari kejadian yang kemarin itu kan berawal dari nggak bisa menahan emosi gitu kan. Nah yang sekarang menahan emosi bukan menahan emosi dengan marah-marah atau mukul lagi, tapi menahan emosi untuk tidak mengetik status atau statement di sosial media. Karena beneran deh, sosial media itu bukan tempat yang tepat ketika kita sudah bermasalah dengan satu atau dua pihak, apalagi ini sudah masuk mulai ranah hukum. Khawatir ini semakin blunder. Deretan kalimat yang ditulis dari sosok diduga Rizky Bilar untuk lingkaran terdekat di media sosialnya kini bocor ke ranah publik. Dan Bilar seakan tak punya celah untuk bisa lari dari realita hebohnya pembicaraan dugaan kasus KDRT bersama Lesti Kejora. Terlebih ketika ia kedapatan meradang saat berkomentar setelah mangkir dari panggilan polisi. Aksi marah-marah Rizky Bilar justru kian memanaskan tensi, membuatnya semakin dirundung warganet di jagat maya. Lalu, bagaimana bisa Rizky Bilar yang disebut tertekan mental bisa meluapkan amarah di media sosial?